Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Ayyatuhat talibat, kaifa halukun? Alhamdulillah, naltaqi al-yawm fi darsina al-aqidah. Wa sana'khudhu wa sanulakhis insyaallah talkhisan muyassaran bima qad darasna amma qad darasnaha khilal syahrain insyaallah. Limadha? Lianna gadan منذ أسبوع الغد إلى نهاية شهر سنأخذ بالاختبار. نعم، بارك الله فيكن جميعا. ونلخص إن شاء الله وسأبين بيانا شافيا من الباب الأول عن الانحراف في حياة البشرية ولمحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق. نعم يا بناتي، أرجو منكن الاهتمام وانظرنا إلى الشاشة جيدا واسمعنني جيدا، ولا بأس أن تكتبنا أن تفتحنا الكتب. نعم، الباب الأول الانحراف في حياة البشرية. طيب، ولا أنسى أذكركن بأن ترسلنا الغياب عبر جروب واتساب. نعم، وأيضا إن شاء الله الامتحان الاختبار سيكون الاختبار باللغة العربية. نعم، يكون الاختبار باللغة العربية وتجبنا بالعربية أيضا. لماذا؟ لأن الكتاب المقرر بالعربية. نعم، أنا أبين لكن بالإندونيسية حتى تفهمنا، ولكن الامتحان سيكون بالعربية والإجابة بالعربية أيضا. الباب الأول الانحراف في حياة البشرية. نعم، ما معنى الانحراف في حياة البشرية يا بنات؟ الانحراف في حياة البشرية، الانحراف في العقيدة طبعا. نعم، خلق الله الخلق لعبادته. نعرف بأن الله خلقنا لماذا؟ لماذا خلقنا الله؟ لنعبده لعبادة الله، لنعبد الله ولا نشرك به شيئا. طيب، لماذا خلقنا الله؟ خلقنا لعبادته، أي لنعبده ولا نشرك به لنعبده ولا نشرك به شيئا. نعم، الله خلقنا وهيأ لنا رزقنا، أليس كذلك؟ نعم، قال تعالى ماذا؟ الدليل بأن الله خلقنا لعبادته ماذا؟ مثلا قلت لكنا مثال، contoh ya, Ustazah kasih soal contohnya begini. Limadza khalaqana Allah? Kenapa Allah menciptakan kita? Limadza khalaqana Allah? Udhkur dalilan, sebutkan dalilnya. Baik, khalaqana Allah li'ibadatihi. Baik, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Khalaqana Allah li'ibadatihi. Ad-dalil madza? Surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam.
ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin yakfikunna an tujibna hadhihi faqat limadha khalaqana Allah li'ibadatihi ad-dalil qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kafaki yakfi. Naam. Wan nafsu bi fitratiha, fitrah ma'nahu madza? Ya, fitrah ya. Fitrah secara lahiriah. Kita dilahirkan dengan fitrah muqirratun lillahi bil ilahiyah. Fitrah kita semenjak kita dari awal kita dilahirkan, manusia dilahirkan di atas fitrahnya, fitrah ilahiyah, muqirratun billah. Ya, menetapkan bahwasannya ada Allah dan Allah itu di langit. Ya. Mahabbah lillah, mencintai Allah. Fahada an-nafsu bi fitratiha la tusyrik bihi syai'a. Walakin tapi kenapa yufsiduha wa yanharifu biha an dzalika ma yuzayyinu laha syayatin al-insi wal jinni bima yuha ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Naam. Ya, kita jelaskan bahwasannya nafsu atau diri kita bifitratiha, ya secara fitrah, ya naluri kita secara fitrah, ya kita dilahirkan muqirratun lillahi bil ilahiyah, ya bahwasanya kita percaya ada Allah, menetapkan adanya Allah, ya Allah itu di atas langit, mencintai Allah, tidak menyekutukan Allah. Fahada fitrah, ya. Fatauhidu ini yang penting ya Kak. Wa nafsu bi fitratiha sampai ke sini. Ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian yang ini. Fatauhidu markuzun fil fitri. Ya, tauhid itu ya fitrah, ya. Wasyirku tari'un, sedangkan kesyirikan itu tari'un, hal yang baru, ya, dari luar, tidak dari dalam jiwa kita. Amma dari dalam jiwa dan raga kita, diri kita, dari sejak kita dilahirkan itu di atas fitrah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kesyirikan tari'un wa dakhilun 'alaiha, ya, sesuatu yang baru, eksternal, ya, tidak dalam diri kita. Ya, qala ta'ala, dalilnya mana? Dalil yang mengatakan bahwasannya tauhid, ya. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah, rububiyah, ya. Mana dalil bahwasannya tauhid itu adalah fitrah kita, ya? Mana dalilnya? Dalilnya adalah faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ini dalil dari Al-Qur'an. Hafalkan. Ihfazna. Wad dalil min as-sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam madza kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Segala sesuatu, setiap yang baru dilahirkan, maka dia dilahirkan di atas fitrahnya, di atas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang bisa buat dia menjadi Nasrani, ya, menjadi Majusi, Yahudi? Fa'abawahu yuhawidanihi, bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi. Bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia Nasrani. Bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia Majusi. Naam. Ini dia dalil bahwasannya setiap yang baru dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, ya, fitrah yang suci, yang mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari Al-Qur'an ini, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dalil dari sunnahnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi.
Nah, fal aslu fi bani Adam at-tauhid, ya asal ya dari awal Bani Adam, keturunan Nabi Adam itu semuanya bertauhid. Ya, semuanya bertauhid. Nah, kapan penyimpangan al-inhiraf fi hayatil basyariyah? Kapan penyimpangan tauhid terjadi? Ya, kapan penyimpangan tauhid terjadi? Nah, oke, itu akan kita bahas di sini. Sebelumnya kita bilang bahwasannya dari awal Nabi Adam sampai keturunannya qurunan tawilah, ya, berabad-abad lamanya, semuanya berada di atas tauhid. Semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Bahwasannya dari zaman Nabi Adam sampai keturunannya yang panjang di atas tauhid. Semuanya berada di atas tauhid. Mana dalilnya? Qala ta'ala madza kana an-nasu ummatan wahidah. Ya, dahulunya manusia ini ummah wahidah, satu. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Ya, sampai Allah turunkan, utus nabi-nabi. Ya, karena apa? Kenapa Allah mengutus nabi-nabi? Karena ada penyimpangan tauhid. Ya. Wa awwalu ma hadatsa syirk, kapan itu terjadi? Penyimpangan akidah kapan terjadi di muka bumi ini? Awwalu ma hadatsa syirk, ya awal terjadi kesyirikan di permukaan bumi ini, wal inhiraf, dan penyimpangan akidah terjadi pada kaum Nabi Nuh. Terjadi pada kaum Nabi Nuh. Ya. Maka Nabi Nuh adalah rasul pertama kali yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke bumi ini. Ya. Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya bahwasannya penyimpangan tauhid dan akidah, terjadinya syirik pertama kali dari semenjak Nabi Adam, ya, sampai keturunannya berabad-abad. Oke? Kemudian baru terjadi penyimpangan tauhid dan kesyirikan di zaman di kaum Nabi Nuh. Mana dalilnya? Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Taib. Kemudian berkata Ibnu Abbas, kana baina Adam wa Nuh. Nah, ini jarak antara Nabi Adam dan Nuh. Tadi kita bilang bahwasannya dari awal, ya, dari masa Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh semuanya apa? Semuanya lurus. Ya. Akidahnya lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kesyirikan. Kesyirikan dan penyimpangan akidah yang pertama kali terjadi mata fi qaumi Nuh. Baik, fi qaumi Nuh. Nah, dan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalam adalah asyrah kurun, 10 abad. Kulluhum alal Islam, ya, sebelumnya mereka semua di atas Islam. Naam. Taib. Itu dia tentang al-inhiraf fi hayatil basyariyah, poin-poin pentingnya. Tafadhalna uktubnaha fi tasjil, sajilnaha fil kutub, afwan fil daftar awil kurrasah. Tafadhalna. Ba'daha asyirk. Ma huwa asyirku ya banat? Asyirku huwa, taib, ihtamna wa la tansa ya banat, sayakun al-ikhtibar bil arabiyyah wa tujibna bil arabiyyah aidan. Ma ma'na syirku? Asyirku ju'ila syarikun lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi. Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyahnya Allah dan uluhiyah. Rububiyahnya Allah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Allah lah Subhanahu wa ta'ala zat yang menghidupkan,
zat yang mematikan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala sesuatu di dunia ini. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala pula lah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Maka yang semalam kita bahas, kalau ada orang yang mengaku-ngaku dia mengetahui hal-hal yang gaib seperti dukun, peramal dan lain-lainnya, dia termasuk melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena syirik artinya adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah Allah. Ya, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, kekhususan yang hanya bisa dan hanya Allah lah yang memiliki kekhususan tersebut. Wa ilahiyatihi, ya, menjadikan sekutu bagi Allah dalam uluhiyahnya. Uluhiyah adalah peribadahan. Taib. Nahnu kal ibad, nahnu ibadullah. Ya banat, kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siapa kita harus menyembah? Allah. Liman, untuk siapa kita memberikan ibadah-ibadah kita? Allah. Ibadah contohnya apa? Ibadah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhoi, ya, baik itu perbuatan dan perkataan, itu semua ibadah. Nah, jadi ibadah kita hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Baik. Asyirku madza ju'ila syarikun lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi. Naam. Nah, kebanyakan yang terjadi, syirik yang terjadi kebanyakan adalah syirik dalam hal uluhiyah, peribadahan. Ya. Contohnya apa? Baik. Misal, qultu lakunna ma udhkuri ta'rif asy-syirki. Ma ma'na syirk? Baik. Apa itu syirik? Ajibna hadza ju'ila syarikun lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi. Kemudian Ustaz tanya lagi, hati misalan, berikan contoh, ya, berikan contoh syirik yang terjadi, al-isyrak fil uluhiyah, syirik dalam uluhiyah. Contohnya apa? Yad'u ma'allah ghairuh, ya, berdoa kepada selain Allah, atau berdoa tapi ada perantara, ya. Fahadha la yajuz, mubasyarah nadu Allah langsung, ya, au yusrif lahu syai'an min anwa'il ibadah. Contohnya menyembelih, ya, menyembelih untuk kuburan, untuk wali yang sudah mati misalnya, atau nazar, ya, melakukan nazar kepada orang yang sudah mati, kuburan dan lain sebagainya. Fahada min mithal labudda an ta'rifna ya banat. Baik. Wa syirku a'dhamudz dzunub, ya. Jangan kalian, kemarin pas kita ulangan bulanan ada yang Ustaz tanya begini, apa itu syirik? Ada yang bilang syirik itu dosa yang besar. Ya betul, itu nama lain daripada syirik. Asyirku dosanya a'dhamudz dzunub, ya. Asyirku a'dhamudz dzunub. Kalau pengertiannya syirik itu bukan dosa besar. Pengertian syirik apa? Nih, ju'ila syarikun lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal rububiyah Allah dan uluhiyahnya. Paham? Nah, kalau Ustaz tanya apa namanya, nama lain daripada syirik, bisa kalian bilang dosa besar atau a'dhamudz dzunub, la ba'sa. Tapi kalau pengertiannya huwa, ya, barakallahu fik. Nah, kenapa syirik disebut juga dosa yang paling besar? Kenapa? Karena satu, fahadah muhim, ya. Satu, li'anna tashbih lil makhluk bil khaliq. Ya, kita menyamakan antara makhluk dan pencipta. Dalam hal apa? Khasa'is al-ilahiyah. Dalam hal ibadah, yang mana
ibadah kita tahu bersama bahwasannya ibadah tuh harus dan mesti hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbahahu bihi. Nah, jadi barang siapa yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, yang mana ibadah itu kekhususan Allah, ya, kekhususan dan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kita sama aja dengan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, dan juga syirik juga disebut dengan a'zamuz zulmi, kezaliman yang besar. Jadi jangan kalian bilang apa itu syirik, kezaliman yang besar. Lah, pengertiannya yang ini, Kak. Ya, ju'ila syarikun lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi. Naam. Dalilnya apa? Bahwasannya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nih, inna syirka la zulmun azim. Apa itu zalim? Zalim wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang kedua, kenapa syirik a'zamuz dzunub disebut juga dengan dosa yang paling besar? Annallaha akhbara, karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya Allah tidak akan la yaghfir liman lam yatub minhu, tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik mati dan belum bertobat, tidak akan diampuni Allah. Dalilnya mana? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang ketiga, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan haramnya surga untuk pelaku syirik dan kekalnya dia di dalam neraka kalau dia mati dan belum bertaubat. Dalilnya innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Yang keempat, kenapa syirik disebut dengan a'zamuz dzunub, dosa yang paling besar? Sebab yang keempat, anna syirka yuhbit jami'al a'mal. Kesyirikan menghapuskan semua amal yang telah dilakukan pelakunya. Qala ta'ala madza walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Baik. Yang kelima, annal musyrik halalud dami wal mal, bahwasannya pelaku kesyirikan harta dan darahnya halal untuk dirampas dan ditumpahkan. Dalilnya apa? Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waqa'udu lahum kulla marsad. Nah, itu dalil dari Al-Quran. Kalau dari hadisnya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Yang keenam, sebab syirik disebut dengan a'zamuz dzunub adalah anna syirka akbarul kabair. Syirik termasuk dosa yang paling besar. Qala ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritakan tentang dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billahi wa uquq al-walidain, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Naam. Yang ketujuh, kenapa sebab syirik termasuk a'zamuz dzunub, dosa yang paling besar? Kenapa? Anna syirka tunqis wa aib tanqusun tunqisu wa aibun nazzahur rabb subhanahu nafsahu anhuma. Karena syirik itu adalah bentuk kekurangan, ya, aib yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan zatnya, ya, dari syirik tersebut. Nah, barang siapa yang melakukan kesyirikan padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan dirinya, telah mensucikan zatnya, tidak ada kesyirikan, kemudian ada pelaku syirik, maka sesungguhnya dia telah menetapkan untuk Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala sucikan. Ya, berarti dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang penting dari bab syirik, ya, ta'rifuhu. Kemudian apa sebab-sebabnya? Nah, bisa kalian lebih sederhanakan bahasanya dengan bahasa kalian sendirilah, baksa, ya, nggak apa-apa, tidak berpaktokan dengan buku.
dengan pemahaman kalian, maka ini lebih bagus, ya. Kemudian anwa'us syirk, ya, macam-macam syirik. Ya, huwa aidan. Ini juga penting. Syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, murtad, ya. Dan mengekalkan pelakunya di dalam neraka kalau dia mati dan belum bertobat. Perhatikan, syirik besar, ya, mengeluarkan seseorang dari Islam, kemudian mengekalkan pelakunya di dalam neraka kalau dia mati, ya, dan belum bertobat dari dosa syiriknya. Nih, apa tuh syirik? Contohnya nih, anwa'ul ibadah li ghairillah, doa kepada selain Allah, mendekatkan diri dengan sesembelihan atau nazar, ya, tapi diberikan tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk para wali misalnya yang sudah mati, untuk kuburan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, syirik kecil. Syirkun asghar la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, dari Islam, walakinnahu yunqisu tauhid, akan tetapi, ya, syirik kecil tidak la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tetapi mengurangi tauhid seseorang. Dan dia termasuk wasilatun, termasuk apa? Jalan menuju ke syirik besar. Nah, syirik kecil ada dua macamnya. Baik, perhatikan ya, syirik terbagi dua, syirik besar dan kecil. Syirik kecil terbagi dua lagi, ya. Syirik kecil terbagi dua lagi. Ada syirkun zahir, syirik kecil yang nampak. Syirik kecil yang nampak berupa apa? Perkataan-perkataan atau perbuatan. Contoh kalau yang perkataan, bersumpah dengan nama selain Allah, misalnya demi bapakku, fala yajuz, ya, nggak boleh. Man halafa bi ghairillah faqad kafar wa asyrak, barang siapa yang bersumpah, ya, dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kufur dan syirik. Atau perkataan gini yang semalam kita sebutkan, masya Allah wa syi'ta, masya Allah wa syi'ta, ya, kehendakmu, ya, sesuai kehendak Allah dan kamu, nggak boleh, ya. Atau misalnya kita bilang, kalau nggak karena kamu, nah lah ya juz, ya. Kalau tidak karena Allah, kemudian kamu. Jangan pakai huruf waw, karena waw semalam berarti apa? Tartib, penyetaraan, ya. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua apa? Syirik kecil yang kedua. Syirik kecil yang pertama tadi syirik yang zahir. Syirik yang zahir berupa perkataan dan perbuatan. Perbuatan bagaimana? Nah, memakai jimat, ya, halaqah, gantungan-gantungan, kalung yang dikalungkan di leher atau di pinggang, wal khait, benang-benang, tujuannya untuk mengangkat bala, ya, atau daf'ul bala, ya, menolak bala. Fahada min syirkil, termasuk syirik kecil kalau seandainya idza taqada anna hadza asbab li raf'il bala afdafu. Baik, kalau seandainya meyakini bahwasannya gelang yang dia pakai, kalung yang dia pakai adalah sebab untuk mengangkat bala, untuk mengangkat musibah atau untuk menolak bala, maka ini termasuk syirik kecil, ya. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan bahwasannya benang bisa mengobati ini, benang bisa menolak bala. Tapi kalau seandainya seseorang mempercayai bahwasannya benang itu sendiri yang menolak bala, bukan sebab, ya, tapi benang itu, kalung itu yang menolak, maka dia jatuh ke syirik besar. Nah, kemudian pembagian yang kedua, syirik kecil yang kedua adalah syirkun khafi. Yang pertama tadi zahir, syirik yang nampak, ya. Syirik yang nampak ada perkataan, ya, dan perbuatan. Ya, kalau perkataan tadi contohnya apa? Seperti
halaf bi ghairillah ya. Kemudian kalau yang dari perbuatan menggantungkan jimat dan meyakini bahwasanya jimat itu sebab untuk menolak bala, itu syirik kecil. Nah, yang af'al. Kalau syirik kecil yang kedua ada syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, ini berkaitan dengan amalan hati ya. Berkaitan dengan amalan hati. Contohnya apa? Riya dan sum'ah. Riya ya, dia mengerjakan suatu amalan ibadah, niatnya ingin dipuji orang. Sum'ah apa? Ingin didengar-dengar orang bacaannya dan lain sebagainya. Nah, ini dalilnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau dari hadisnya, akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirk al-asghar. Yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takuti dari kita umatnya adalah apa? Syirik kecil. Ya, kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya. Nah, ini yang penting dari bab syirik. Kemudian nih, perbedaan antara syirik besar dan kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, syirik kecil tidak. Syirik besar mengekalkan pelakunya di dalam neraka kalau dia belum bertobat. Kalau syirik kecil tidak. Syirik besar menghapuskan semua amalan yang sudah dia kerjakan selama ini, sedangkan syirik kecil tidak. Dia hanya menghapuskan pahala amalan yang dia kerjakan ketika dia melakukan ketika dia riya saja. Yang keempat, syirik besar ya. Orang yang melakukan syirik besar maka darah dan hartanya halal untuk dirampas dan ditumpahkan, sedangkan syirik kecil tidak. Barakallahu fikunna jami'an ya banat. Insyaallah kita akan talkhis ba'daha fil kufri wa ta'rifu wa anwa'uhu. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.